Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi ilmu mantik ya. Saya harap semuanya sudah masuk di Google Classroom. Tadi yang belum masuk itu kalau bisa sudah masuk biar terdata. Dicatat. Ya juga kalau ada tugas ya silakan digarap meskipun sesederhana mungkin ya saya terima gitu. Masa saya sudah bikin slide-nya, sudah nampilin nazamnya ya, kalian enggak timbal balik kan ya, gitu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang anwa'ul ilm al hadis ya. Cukup ini saja, enggak apa-apa. Gitu. Sebelum itu mari kita baca bersama ya. Bait ini saja, bait ke-19 sampai bait ke-23. Sebelum nanti saya maknai satu persatu kemudian saya jelaskan ya. Ayo kalian yang baca deh bareng-bareng ayo. Ayo siapa yang mimpin? Abda ya pimpin, Abda. Ayo. Bismillah. Ayo. Gimana Ustaz? Pimpin baca. Ini. Baca ya. Nah, 5 bait ini. Yang lain ngikutin semuanya. Ayo, bismillah. Kelihatan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nada gimana Ustaz? Itu bebas terserah rasanya gimana. Yang mimpin. Lupa nadanya. Rodin. Ya. Hidrokomofrodin tasawwurun wadun nisbatin bitasdinusin wa quddimal awalu dal wada'i li annahu muqaddamu indul wada'i wa sudah cukup ya. Oke, udah cukup ya. Cukup 5 ini saja yang kita bahas pada hari ini ya. Oke, saya maknai satu persatu ya. Kemarin saya harapkan kalian untuk mengopi nih ya. Gitu. Atau kalau nggak dikopi ditulis ulang juga nggak apa-apa. Wong nggak banyak kok, cuma 10-an halaman ya. Biar kalian punya catatannya sekaligus. Oke, saya maknai satu persatu. Oke, saya maknai satu persatu. Kalian disimak saja. Nanti kalau udah selesai, kalian bisa bertanya atau biar kondusif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idraku mufradin tasawwuran ulim wa tarku nisbatin bi tasdiqin usim wa quddimal awwalu 'indal wad'i li annahu muqaddamun bit tab'i wa nadhari maqtajalit ta'ammuli wa aksuhu huwa ad-daririyul jali wa ma ila tasawwurin bihi usil yud'a bi qawlin syarihin fal tabtahil wa ma li tasdiqin bihi tuwsila bi hujjatin yu'rafu 'indal uqala.
Bismillahirrahmanirrahim. Idraku mufradin. Atau anwa'ul ilm ya, atau anwa'ul ilmi al-hadis. Ini adalah bab tentang jenis-jenis ilmu al-hadis yang baru, ya, yang hadis. Idraku mufradin. Idraku mufradin, bahwasanya menemukan menemukan satuan, ya, menemukan satuan. Ulima. Nah, ini urutannya ya, cara memaknai urutan. Ulima itu diketahui apa idraku mufrad tasawuran sebagai tasawur. Ya, jadi urutannya itu idraku mufradin ulima tasawuran. Wadarku nisbatin, ya, wadarku nisbatin, dan bahwasanya menemukan nisbah penyandaran. Wusima bitasdiqin, ya, wusima bitasdiqin. Wusima itu diketahui atau disebut ya, apa darku nisbah bitasdiqin dengan tasdik. Ya. Kalau tasawur itu idraku mufrad, kalau tasdik itu idraku nisbah. Waqud bima, dan didahulukan al-awwalu apa yang pertama indal wad'i, ya, ketika disebut atau diletakkan atau ditulis, ya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya awal, ya, awal itu tasawur tadi, karena sesungguhnya awal muqaddamun itu didahulukan bitabai dengan tabiatnya atau hakikatnya, ya, ciptaannya, pembuatannya. Wan nadhariyu aslinya. Wan nadhariyu, dan bahwasanya nadhari ma itu ilmu ittaja yang membutuhkan apa ma lit ta'ammuli kepada angan-angan. Wa aksuhu, dan bahwasanya kebalikan nadhari, ya, kebalikan nadhari huwa daruriyu itu adalah daruri al-jaliyu yang jelas. Wama, dan ilmu atau sesuatu ya, ila tasawurin. Nah, kalau urutannya begini, wama wusila bihi ila tasawurin, ya. Wama, dan bahwasanya sesuatu wusila yang disampaikan, ya, yang disampaikan apa ma, ya, bihi dengan ma, ya, uslah yang disampaikan apa bihi dengan ma, ya, apa bihi dengan ma ila tasawurin kepada tasawur, ya, yang pertama tadi tasawur, yud'a itu disebut apa ma biqaulin syarihin dengan sebutan qaul syarih, ya, atau ucapan penjelas. Fal tabtahil, maka carilah engkau, ya, ai fal tatlub. Wama, dan sesuatu tuwusila yang disampaikan, yang sampai, ya, bihi apa bihi dengan ma yu'rafu, ya, rutanya, ya, yu'rafu itu diketahui atau disebut dikenal apa ma bi hujjatin dengan hujjah, dikenal dengan hujjah. Indal uqala ai indal uqala'i, ya, menurut orang-orang yang berakal, ya, menurut orang-orang yang berakal. Oke, sampai di sini saja untuk penjelasan untuk apa bait yang kita baca, ya. Oke, saya jelaskan, ya. Kemarin kita sudah membincangkan tentang kemarin kita membahas tentang muqaddimah, ya. Muqaddimah dari Sulamul Munarraf atau ilmu mantik yang kita pelajari.
Nah, di situ kemarin kita sudah membahas terkait tujuan dari mu'alif ya, menulis kitab tersebut itu apa. Ya, kemudian juga kita melihat kemarin itu tentang hukum-hukum ya, hukum-hukum yang selama ini dipahami oleh para ulama ya, terkait hal tersebut, ya, terkait ilmu mantik. Ya. Kemarin ada 3 ya, paling enggak ada tiga hukum. Pertama adalah tidak boleh, ya, dilarang. Dan ini dipahami atau diambil oleh Nawawi dan Ibnu Shalah. Kemudian yang kedua adalah boleh, ya, boleh. Dan yang ketiga itu ditafsil ya kemarin. Kalau dia sudah mencapai derajat kamilul akal ya, maksudnya logikanya itu jalan, gitu, di satu sisi. Dan di sisi lain dia mumarisul kitab wa sunnah, biasa membahas atau mempelajari Quran dan sunnah, ya, Quran hadis, gitu, maka itu boleh bagi dia. Tetapi kalau kebalikannya, misalnya secara logika dia belum mencapai, ya, belum mencapai derajat kebolehan untuk mempelajari mantik misalnya, juga dia belum compatible gitu ya, belum menguasai Quran hadisnya, ya, belum biasa atau belum mengetahui dasar-dasar, misalnya kalau dalam akidah ya, akidahnya gitu ya, gitu, maka itu dilarang, ya, karena dikhawatirkan nanti malah dia akan tersesat gitu, akan bingung sendiri malah dengan mempelajari ilmu mantik. Tapi kalau sudah memiliki fondasi dasar seperti tadi ya, dengan otak yang mumpuni, kemudian modal bekal ilmu ya, agama yang cukup ya, maka itu silahkan saja gitu. Nanti justru mantik ini akan memberikan penguat bagi dia gitu. Berikan penguat bagi dia, misalnya tentang ketuhanan, dia akan semakin kuat. Kenapa? Karena tidak hanya sebatas dalil dari Quran hadis, tapi juga berdasarkan premis-premis logika gitu ya dalam ilmu mantik gitu. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ ya, ini mu'alif itu memulai dengan pembagian ilmu. Ya. Ilmu itu dipahami sebagai al-idrok, ya. Idrokul fahmi, menemukan pemahaman, itu namanya ilmu ya. Nanti kebalikannya al-jahlu, ya, berarti adamul idrok, itu al-jahlu. Nah, ilmu itu dapat dibagi menjadi 2. Ya, secara umum dalam satu sisi itu dapat dibagi menjadi 2. Pertama adalah ilmu qadim, kedua ilmu hadis. Ya, ilmu qadim itu ilmunya Allah, ilmu yang lampau. Ya. Kalau ilmu hadis itu ilmu yang baru, ya, ilmunya makhluk. Ya. Qadim itu ilmunya Khaliq, hadis ilmunya makhluk. Gitu. Nah, kemudian yang sedang kita bicarakan adalah ilmu hadis, karena ilmu qadim ini urusannya Allah ya. Kita tidak sedang bicarakan hal tersebut. Gitu. Kita bicarakan tentang ilmu hadis, bagaimana ilmu-ilmu makhluk ini ya nanti dipakai bekerja gitu ya dalam jaringan logika manusia, itu dia seperti apa sih? Gitu, ilmu hadis ini, ilmu makhluk, ilmu manusia. Gitu. Nah, ini dapat dilihat dari 2 sisi. Pertama, ma yata'allaqu bihi ya. Ma yata'allaqu bihi, hal-hal yang berkaitan dengannya itu dapat dipetakan jadi 2 ilmu hadis ini. Yang pertama adalah tasawur, yang kedua adalah tasdik ya. Tasawur dan tasdik. Tasawur itu apa? Ya, ini segala ilmu ya. Segala ilmu nanti dapat dipandang dalam 2 perspektif ini ya, tasawur dan tasdik. Pertama adalah tasawur ya. Kalau diartiin apa? Menggambarkan. Gitu. Kalau definisinya apa? Idroku mufrad tadi ya. Mengetahui sampai ke juz'inya ya, mengetahui atau memahami bagian-bagian terkecil mufradnya. Gitu. Itu namanya tasawur ya. Ketika kita memahami, misalnya contoh di sini, mengetahui lezatnya kopi gitu ya, minum kopi kalian. Itu kalian bisa menjelaskan, mentasawurkan ya, itu namanya tasawur. Menjelaskan seperti apa gitu ya gambarannya. Ya. Kalau darsun misalnya, ya, kalau darsun itu kalian bisa menjelaskan darsun itu bagaimana. Ya, kalau ditanya itu
Kalau pertanyaan ibaratnya itu kaifa, bagaimana, gitu ya, atau mengapa, gitu ya. Itu kan pertanyaan yang membutuhkan jawaban berbentuk narasi, berbentuk penjelasan. Nah, itu tasawur. Gitu. Nah, karenanya dia yahtaju ila qaulin syarih tadi ya, membutuhkan apa? Ucapan penjelas ya. Ucapan penjelas untuk apa? Mentasawurkan ya, itu kita butuh penjelasan. Gitu. Bentuk narasi yang menjelaskan. Gitu. Misalnya tadi ditanya lezatnya kopi itu seperti apa? Nah, ini harus dijelaskan, harus dijelaskan ya, secara terperinci ya. Atau misalnya kalau disuruh jelasin, kalian tahu nggak tentang misalnya gula misalnya, gitu ya, atau tebu ya, tebu itu kan manis ya. Nah, untuk menjelaskan kemanisannya itu seperti apa tebu itu, ya itu namanya tasawur. Nah, itu membutuhkan qaul syarih. Yang kedua itu tasdik. Kalau diartikan apa? Membenarkan. Nah, ini hubungannya nanti idrak wuku inisbatin hukmiyatin, menemukan jatuhnya nisbat atau apa? Letak penisbatan ya, hukum. Penyandaran hukum. Ya. Kalau ditanya rasanya kopi itu apa? Ya, kopi itu pahit ya. Nah, itu kopi dihukumi sebagai pahit itu namanya tasdik, gitu ya. Kopi dihukumi sebagai pahit, ya. Pahit yang disandarkan kepada qahwa, ya, itu namanya tasdik. Tetapi untuk menjelaskan sampai ke pahit, nah, itu namanya tasawur, gitu ya. Tebu itu hukumnya atau tasdiknya adalah manis, tapi untuk menjelaskan dia kok sampai manis, gitu ya. Argumennya apa? Nah, itu dia namanya tasawur di sisi itu. Nah, gitu. Kalau dalam fikih misalnya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, itu tasdik. Tapi untuk menjelaskan sampai ke hukum wajib itu ya, itu butuh tasawur. Ya. Itu butuh qaul syarih. Nah, itu perbedaannya. Makanya kalau tasdik itu yahtaju ila hujjah. Ya. Argumen. Oke, ya itu dari satu sisi ya. Nah, di sisi yang lain ya, itu ada at-thariq al-musil ilaihi ya, cara untuk sampai kepada ilmu hadis itu ya. Gitu. Cara untuk mencapai idrak ya, pengetahuan ya, itu dapat dibagi menjadi dua. Ada yang nadhari, ada yang doruri. Nadhari itu kalau kita artikan yang teoritis ya. Teoritis, berteori gitu ya. Apa? Ma iktaja ila at-ta'ammul ya, wal fikr. Ilmu yang membutuhkan angan-angan atau pemikiran. Nah, itu nadhari. Gitu ya. Ibaratnya kalau ditanya itu nggak bisa langsung seketika. Gitu, tapi mikir dulu. Ya, itu namanya nadhari. Dan ketika ditanyakan ke satu orang dengan orang yang lain itu memungkinkan berbeda jawabannya karena beda sudut pandang. Nah, itu nadhari. Karena nanti teorinya beda-beda misalnya. Gitu. Nah, itu nadhari. Tetapi doruri ya, doruri itu adalah yang pasti, doruri. Ya, ilmu pasti. Ma la yahtaju ila at-ta'ammul. Tidak butuh angan-angan ya. Kalau jawab cepat karena udah pasti. Contoh ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, ini doruri. Mau dibawa kemana-mana itu ya akan sama seperti itu. Gitu. Akan sama dibawa kemana-mana itu. Yang jelas gitu ya. Tapi kalau nadhari ya, ditanya misalnya hakikat manusia itu apa sih? Ya, nanti ketika ditanya ke satu orang, nanya ke Anda akan beda hasilnya dengan nanya ke Ical misalnya. Gitu. Tetapi kalau doruri ya, ditanya 2 tambah 2, mau Anda, mau Ical, mau siapapun, itu pasti jawabannya karena itu pasti ya, ilmu yang pasti. Gitu. Nah, itu bedanya, nadhari sama doruri. Kemudian ya, tasawur, ya kembali lagi ke tasawur. Tasawur ini ada 4 ya, atau dapat dijelaskan dalam 4. Dan ini nanti yang akan menghubungkan dengan tasdik ya. Gitu. Pertama adalah maudhu
Ya, untuk bisa mentasawurkan, paling enggak kalian bisa menyiapkan 4 hal ini. Ya. Gitu. Al-maudu. Contoh, ketika mengatakan Zaidun qaimun, ya, maka maudunya adalah Zaid, temanya adalah Zaid. Ya. Mahmul, kedua al-mahmul. Ya. Ini qaimunnya, sisi qaimunnya. Gitu, yang dilekatkan kepada maudu. Ya. Al-mahmul. Kemudian ada nisbah hukmiyah, penjelasan yang akan menghubungkan kepada qaim, gitu ya, dari Zaid ke qaim. Gitu, itu namanya nisbah hukmiyah, ya, penyandaran hukum. Nah, ada yang terakhir adalah wuqu'utilkan nisbah. Setelah dinisbatkan maka ada hasilnya, ya, atau tasdiknya. Nah, ini adalah hukumnya, ya. Misalnya mengatakan Zaidun qaimun, ya, atau ada sebuah kapan begini untuk menyederhanakan. Darussunnah, pesantren hadis. Darussunnah itu adalah pesantren hadis misalnya. Gitu. Darussunnah sebagai maudhu, mahmulnya adalah pesantren hadis. Nah, kalau ada orang berkata seperti itu, ya, maka akan timbul hukum, gitu ya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah Darussunnah sebagai pesantren hadis. Ya, hukumnya Darussunnah adalah pesantren hadis. Itu tasdik. Tetapi untuk nyampe tasdik itu, ya, itu butuh nisbah hukmiyah. Gitu. Dengan cara apa? Misalnya, ya, kemudian orang meneliti. Darussunnah memang diajarkan hadis-hadis. Yang dipelajari juga ilmu-ilmu hadis. Penelitiannya juga tentang hadis. Itu namanya nisbah hukmiyah. Ya. Gitu. Nah, penjelasan-penjelasan itulah, ya, ini 4 hal ini komponen yang dapat mendukung dalam tasawur, gitu ya. Ketika kalian mentasawurkan sesuatu. Gitu. Kopi misalnya, kok menjadi pahit itu rasanya, katanya pahit. Hukumnya pahit misalnya. Nah, untuk bisa menjelaskan sampai kepada pahit, ya, itu kan berarti butuh qaul syarih atau nisbah hukmiyah tadi, ya. Gitu. Nah, itu cara berargumen itu seperti itu, ya. Cara untuk mendapatkan sebuah pengetahuan ilmu. Ya. Nah, itu. Oke. Nah, pembagian ilmu ini, ya, ya, yang menjadi tasawur dan tasdik, ya, itu nanti akan menjadi rincian, ya, rincian pembagian dari materi-materi yang dipelajari dalam ilmu mantik, gitu. Tema-tema dalam ilmu mantik itu kalau dipetakan, ya, ada 2 sebenarnya, tasawurat sama tasdiqat. Hal-hal yang bersifat tasawur dan hal-hal yang bersifat tasdik. Gitu. Kalau dibagi itu ada 2 itu, tema-tema yang dipelajari. Nanti yang akan kita temukan dalam Sulamul Munarah itu seperti itu. Gitu. Nah, masing-masing ini ada yang berbentuk teorinya, prinsip-prinsip dasarnya, ada yang berbentuk makosidnya, tujuan-tujuannya. Gitu. Untuk mencapai tujuan. Tasawurat misalnya, ya. Ini prinsip dasarnya atau apa? Teori dasarnya adalah kulliyat al-khamas. Apa itu kulliyat al-khamas? Itu nanti yang berhubungan dengan apa namanya? Had, gitu ya. Nanti kalau nggak salah di awal-awal itu akan kita pelajari misalnya kulliyat al-khamas mana ya? Lupa saya. Yang rosmi, gitu ya, wasl itu, ya, takrif, ya, hubungan dengan takrif. Ada hatam, ya, ada hattakis, ya. Nah, itu nanti itu berkaitan dengan kulliyat al-khams. Nah, juga akan kita pelajari tentang mu'arrafat, al-mu'arrafat, bagaimana cara mentakrif, ya, menjelaskan. Gitu. Nah, kemudian yang sisi tasdikot, ya, tasdik, ya. Itu teorinya adalah prinsip dasarnya, prinsip ilmunya adalah al-qadhaya wa aqsamuha wa ahkamuha, tentang qadhiyah-qadhiyah. Bagaimana membangun qadhiyah-qadhiyah, ya, membangun premis-premis itu, ya. Gitu. Kalau saya mengatakan apa? Darussunnah adalah pesantren hadis, ya, gitu ya. Itu kan qadhiyah namanya. Nah, bentuk-bentuk qadhiyah itu apa saja nanti? Kemudian itu akan berimplikasi pada pemahaman apa, misalnya. Nah, itu qadhiyah. Nanti akan kita bahas juga, ya. Itu sisi tasdikotnya, tasdik. Nah, sisi maksudnya adalah itu untuk
bertujuan nanti dalam mempraktikkan al-qiyas ya, walawahikuhu, tentang qiyas. Ya, silogisme gitu ya. Tentang silogisme. Misalnya kalau dalam ilmu apa namanya? Kalam misalnya, ilmu akidah ya. Misalnya al-alamu hadisun misalnya. Al-alamu hadisun. Wa kullu hadisin yahtaju ila muhdis misalnya. Alam adalah apa? Baru hadis. Nah, itu qadiyah ya. Wal apa tadi? Wal hadis ya, yahtaju ila muhdis. Itu juga qadiyah, dua qadiyahnya ya. Nah, nanti untuk menyimpulkan adanya banyak qadiyah ini ya, itu diantara caranya adalah dengan menggunakan ilmu qiyas. Silogisme, premis mayor sama premis minor, kemudian keluar konklusi ya, solusi natijah ya, hasil. Gitu. Hasilnya adalah al-alamu yahtaju ila muhdis ya. Gitu. Nah, itu adalah maksudnya, tujuannya itu untuk kesana. Gitu. Nah, itu adalah tema-tema yang akan dibahas dalam ilmu mantik ya. Gitu. Selama 1 semester atau 1 tahun ke depan kita akan membahas hal tersebut. Oke ya. Ini terkait 5 bait yang kita baca pada hari ini ya. Saya kira cukup. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Tadi yang al-maudu sama al-mahmul itu kayak semacam premis mayor sama minor gitu bukan, Ustaz? Iya, betul. Betul. Tapi lebih kecil lagi ya, lebih kecil lagi. Kalau premis mayor, premis minor itu kan antar qadiyah. Kalau al-maudu sama al-mahmul ini lebih kecil lagi. Kayak tadi saya mengatakan al-alamu hadisun. Ya, itu kan satu premis itu. Satu premis. Itu. Premis itu terdiri dari mahmul sama maudu gitu. Pasti itu, maudu sama mahmul. Bisa jadi maudu mahmul ini dibalik, bisa jadi urutannya maudu mahmul gitu. Dan nanti ada had wasatnya ya, ada pembatasnya antara maudu sama mahmul. Itu kalau dalam pembahasannya nanti di qadiyah itu. Ya, itu lebih kecil daripada premis. Gitu. Oh iya. Ibarat suatu kata, suatu kalimat itu adalah subjek predikat gitu aja. Subjek, maudhu itu sebagai subjeknya, mahmul sebagai predikatnya. Oh iya. Jadi lebih kecil.